Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali ketemu dengan Memberton. Kita akan ada devotion hari ini. Tapi Memberton berharap ini bukan menjadi sebuah kebiasaan, tapi ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita rindu akan firman Tuhan dimasukkan di dalam hidup kita. Oke? Yuk, sebelumnya kita akan berdoa bersama. Minta ke Tuhan biar firman yang dari Tuhan datangnya itu yang masuk di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Ini jadi kesempatan buat kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman yang dari Engkau. Mari Roh Kudus, tolong kami, tolong anak-anak-Mu ini untuk bisa mendengar dengan baik, punya telinga seperti murid untuk bisa mendengar apa yang Tuhan firmankan buat kami. Roh Kudus, tolong kami untuk setiap kami mendapatkan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Oke. Lama ya nggak ketemu sama Memberton ya. Oke, saat ini Memberton ajak anak-anak membayangkan sesuatu tentang gelap. Nah, siapa yang tidak pernah lihat gelap? Siapa yang tidak pernah tahu gelap itu seperti apa? Nah, kalau gelap itu berarti tidak ada cahaya sama sekali. Kalau walaupun matanya melek, melotot sekalipun, pasti tidak akan bisa lihat sesuatu. Nah, siapa yang tidak pernah lihat, tidak pernah mengalami ada gelap seperti itu? Pernah kan mati lampu? Nah, mungkin suasananya seperti itu, tapi kalau Memberton ingat sih, kalau mati lampu itu biasanya masih ada cahaya-cahaya sedikit. Mungkin ada cahaya dari luar, bulan, ada bintang, berarti kan masih ada cahaya sedikit. Nah, tapi kalau itu gelap sama sekali, sudah pernah membayangkan belum? Sekalipun melek matanya, sekalipun melotot matanya, tapi tetap saja gelap. Nah, enak enggak rasanya orang dalam gelap seperti itu? Enak enggak? Ya enak. Kita jadinya punya tangan, punya kaki, punya mata. Nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang seperti itu enggak enak. Coba saja ketika dalam gelap. Mau jalan, mesti tangannya mesti meraba-raba gini kan? Takut kalau di depannya itu ada benda dan kita nabrak di sana, benar kan? Nah, itu yang terjadi ketika kita bayangkan ada gelap. Nah, satu hari Memberton itu pernah ngalami. Kebetulan kamarnya Memberton itu ada di ruangan waktu Memberton kos dulu. Waktu Memberton masih kuliah, Memberton kos. Jadi ruangannya itu ada di bawah. Itu kan tingkat bawah dan tidak ada sinar langsung dari luar. Nah, ketika mati lampu, waktu itu Memberton tidur, tiba-tiba melek. Melek itu kaget Memberton. Dimelek-melekkan matanya sampai dipelotot-pelototkan matanya itu tidak bisa kelihatan sama sekali. Nah, itu Memberton deg-degan di sini. Rasanya tuh, aduh, ada apa dengan mataku ini? Ada apa ini? Apakah aku buta? Nah, waktu itu Memberton deg-degan. Aduh, jangan-jangan aku buta. Akhirnya Memberton mencoba meraba-raba mencari pintu keluar. Nah, kebetulan karena sudah terbiasa di dalam kamar itu arahnya pintunya di sebelah mana sudah hafal, cari pintu keluar. Nah, ketika pintu keluar ketemu handle pintunya, dibuka. Memberton coba. Masih di lorong tempat tinggal Memberton itu masih panjang untuk menuju ruang tamu yang mungkin ada cahaya dari luar. Memberton coba ke sana, jalan, dan yang terjadi begitu Memberton meraba dan itu sampai ke ruang tamu, kemudian mencari jendela, tirainya dibuka. Dari situ Memberton lihat ada cahaya sinar mungkin dari bintang-bintang atau bulan yang mungkin hanya separuh waktu itu. Nah, Memberton lihat. Dari situ Memberton mengucap syukur. Aduh, terima
terima kasih Tuhan, ternyata aku tidak buta. Nah, dari situ Mem Retno mau cerita sama anak-anak bahwa kegelapan itu tidak enak. Kegelapan itu membuat hidup kita sulit. Kegelapan itu membuat kita jadi terbatas untuk melakukan banyak hal. Jadi, kalau gelap, tidak ada cahaya, itu membuat semuanya sepertinya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Seperti tadi Mem Retno, matanya Mem Retno ini sekalipun normal, dalam gelap tidak berfungsi. Tangannya Mem Retno, kakinya Mem Retno, ketika dalam gelap, yang biasanya cak gitu tau, jalannya nyak, pergi langsung cepet blast gitu. Nah, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Artinya tidak ada yang bisa kita kerjakan dengan baik pada saat kita ada di dalam gelap. Mem Retno mau ajak kita melihat video cuplikan kecil. Yuk kita saksikan sejenak. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good. And he separated the light from the darkness. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness." The Lord God formed the man from the dust of the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Nah, di dalam Kejadian, yaitu Tuhan di situ berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi di situ ada yang membuat semuanya jadi berbeda, karena ada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Nah, setelah itu sambung lagi, di situ dikatakan, maka Allah
berfirman. Nah, dari situ maka dunia ini dijadikan, mulai dari terang diadakan, kemudian banyak hal yang lain diciptakan, termasuk manusia seperti kita. Semuanya dibentuk, semuanya diciptakan karena ada firman Tuhan. Nah, sama dengan tadi menurut ada hubungannya dengan kegelapan tadi. Ketika dalam gelap semuanya tidak enak, tapi ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, maka terang itu terbit atas kehidupan manusia. Di firman Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan ketika ada firman itu ada terang, dan terang itu ada hidup, dan hidup itu akan membuat terang pada manusia. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, anak-anak member mau katakan, beruntungnya kita, sungguh sangat bersyukurnya kita punya Allah, yaitu Allah yang berfirman di dalam hidup kita, Allah yang membuat terang dalam hidup kita, Allah yang membuat terang itu jadi, dan terang itu membuat hidup di dalam kita. Ya, bersyukur kita punya Tuhan yang berfirman dalam hidup kita. Jadi memang berharap supaya hidup kita tidak dalam kegelapan. Ingat, firman Tuhan harus ada dan masuk dalam kita. Caranya gimana, Men? Baca Alkitab ya, jangan tinggalkan ya, baca Alkitabnya jangan tinggalkan. Supaya apa? Tadi seperti di dalam firman, supaya terang itu ada di dalam diri kamu. Kamu tidak ada di dalam kegelapan, karena terang itu adalah hidup, dan hidup itu yang akan membuat kamu terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam pimpinan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan semua yang dari Tuhan. Oke, anak-anakku, yuk kita berdoa bersama supaya firman Tuhan, terang yang dari Tuhan itu terus menyinari hidup kita. Yuk kita berdoa bersama, biar firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami hidup. Roh Kudus, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin kami hari ini. Kami terima firman kebenaran yang dari Engkau. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, biar kami punya passion untuk terus membaca firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran hari ini, firman-Mu itu yang akan membuat kami hidup. Firman-Mu itu yang membuat kami punya terang, dan terang yang hidup di dalam kami. Terang itu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Teruslah ada bersama dengan kami, teruslah memimpin hidup kami, teruslah Engkau memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima firman, kebenaran Tuhan, terang Tuhan pada hari ini, katakan amin. Oke, God bless you anak-anak. Selamat belajar dan tetaplah terang itu ada di dalammu. God bless you.